Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa kembali dengan Ibu Astuti Alawiyah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks laporan percobaan. Selamat menyaksikan. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi hasil percobaan, eksperimen, atau praktikum yang dilakukan oleh peneliti mencakup bahan, alat, dan proses percobaan. Adapun tujuan teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi tentang proses percobaan yang dilakukan, termasuk hasil dari penelitian tersebut. Manfaat teks laporan percobaan yaitu 1. Memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. 2. Memberikan informasi yang diperlukan bagi peneliti lain untuk mereplikasi percobaan yang dilakukan. 3. Membantu memperkuat atau membantah hipotesis yang telah diajukan. Adapun ciri-ciri teks laporan percobaan yaitu 1. Berdasarkan hasil percobaan. 2. Pembahasan objektif. 3. Menyampaikan fakta, bukan opini. 4. Sistematis dan lengkap. 5. Menggunakan bahasa baku dan ilmiah. 6. Bersifat netral. Ada dua struktur dalam teks laporan percobaan. Yang pertama ada pernyataan umum. Nah, di dalam pernyataan umum itu ada 3. Ada tujuan penelitian yang berisi informasi atau hasil pengujian yang ingin diketahui oleh peneliti atau pelaku percobaan. Yang kedua ada landasan teori, yaitu mencakup dasar teoritis dan teori terkait komponen eksperimen. Yang terakhir ada latar belakang menjelaskan topik percobaan dan alasan pemilihan topik. Kemudian struktur yang kedua berupa uraian, berisi alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan. Ada bagian langkah-langkah berisi urutan proses yang harus dilakukan dalam kegiatan percobaan. Kemudian ada hasil percobaan, adalah hasil yang ditemukan dan terjadi dalam percobaan. Yang terakhir ada kesimpulan, ada atau ringkasan dari hasil percobaan dan pembahasan. Kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan nomina atau kata benda. Yang kedua, menggunakan perba atau kata kerja. Yang ketiga, menggunakan pola kalimat aktif. Yang keempat, menggunakan kata tugas. Yang kelima, menggunakan kata serapan. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat imperatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat teks laporan. Ada 2 langkah dalam membuat teks laporan, yaitu buat kerangka berdasarkan struktur teks laporan percobaan dengan tujuan, alat, dan bahan, langkah-langkah percobaan, hasil dalam tabel grafik atau gambar, dan kesimpulan. Kemudian, langkah kedua, mengembangkan kerangka menjadi teks laporan yang utuh dengan memperhatikan kaidah kebahasan agar mudah dipahami. Demikian materi teks laporan percobaan. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.